What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack. Dan kali ini gue kedatangan banyak tamu. Ada Kang Ari Julian, ini seorang seniman legendaris dari Lombok yang mengguncangkan Gunung Rinjani. Apa kabar Kang? Baik. Ya. Lalu ada Kang Ari juga nih, ada Ari, Double Ari. Ari Julianto, ada Ari Garmono. Nah, Ari J sama Ari G. Tapi G itu bahasa Inggrisnya G juga. G ya, Ari G ya, Ari G sama Ari J gitu kan. Ari naon ya teh. Ari didinya kumaha gitu kan. Nah, Ari Garmono ini salah satu Kang Ari Garmono ini salah satu orang yang inilah aktif di pariwisata di Lombok, karena Lombok ini juga NTB ini salah satu daerah pariwisata yang jadi apa istilahnya difokuskan katanya gitu kan. Nah, iya. jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol bebas. Lalu ada Kang Anto juga di sebelah kanan saya. Nah, Kang Anto nih orang IT nih, orang IT. Pengen kita hari ini ngobrolnya random aja sih sebenarnya. Mangga. Karena suasananya juga suasana nongkrong, ya kan. Oh ya, di belakang kamera sana ada Kang Heri, Bang Heri. Ya, hari ini jadi minoritas karena dia orang Lombok tapi cuma satu. Dan kami orang Sunda yang akan meneruskan Sunda Empire. Udah meninggal ya. Oke, jadi kumaha nih Lombok? Kalau kata istri saya, kayaknya Lombok sekarang agak-agak ngeri. Pembangunannya cepat, ya kan? Sawahnya udah mulai hilang. Oh iya. Gitu. Tapi di sisi lain banyak hal yang maju. Nah, kalau menurut temen-temen gimana nih? Tunjuk siapa dulu? Silakan lah, siapa yang ngobrol? Apa kita pesen Indomie dulu? Ya Lombok nih ya. Memang sejak saya masuk Lombok 2007 itu dia sangat terakselerasi dengan adanya Kepres tentang destinasi khusus itu ya, kawasan ekonomi khusus. Itu zamannya Pak SBY zamannya Pak SBY dari tahun 2004 kalau nggak salah. Itu sudah dicanangkan juga bahwa harus ada Bali Beyond waktu itu. Bali Beyond. Kemudian beliau juga mengucurkan dana lumayan besar juga pada saat masa pemerintahannya, sekitar 27 triliun untuk penataan kawasan itu. Nah, kemudian diteruskan dengan lebih sprint lagi itu zamannya Pak Jokowi ya. Jadi kita memang merasakan kalau dari segi infrastruktur memang Lombok ini menjadi salah satu kawasan yang cukup masif ya pengembangan infrastrukturnya gitu, dan itu seharusnya terintegrasi dengan kebutuhan pariwisata gitu. Nah, tetapi memang masih banyak juga PR yang terkait dengan pariwisata yang memang secara infrastruktur itu harus masih tetap disubsidi atau diintervensi gitu kan. Karena begini, kalau kita berbicara KEK itu kepemilikan rakyat kah atau kepemilikan plat merah kah, kan begitu. Sehingga kalau kita berbicara bahwa itu adalah kepemilikan rakyat, ternyata itu dikelola oleh ITDC. Itu sebuah korporasi gitu kan. Korporasi itu walaupun dia holding company yang didirikan oleh pemerintah, tetapi mekanisme operasionalisasinya itu dia adalah ya murni bisnis gitu kan. Nah itu, jadi pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata, terutama dukungan infrastruktur di luar kawasan-kawasan yang memang sudah ada secara regulasi itu ditetapkan oleh pemerintah, itu memang masih harus didorong lebih kuat lagi gitu. Sehingga ada pertumbuhan ekonomi di kawasan strategis pariwisata yang bukan hanya berdasarkan kekhususan dari status kawasan ekonomi khusus tadi. Oke. Nah, tapi gini Kang, pariwisata itu kan kebutuhan semua orang, termaksud aku nih dan teman-temanku yang disabilitas. Ya, kalau kita ngelihat pantai di Ancol 2010, 2009 tadi kan katanya kan ininya keluar 2007 ya kalau di Lombok untuk memfokuskan pariwisata. Pantai di Ancol di Jakarta itu kursi roda udah bisa tuh sampai dermaga jalan.
Jadi ada jalur ya dipakai apa namanya yang dia dari pinggir jalan di Ancol itu masuk ke dalam ke area pasir, ngelewatin pasirnya, jadi naik ke dermaga gitu, terus nanti bisa jalan-jalan di sekitar di atas dermaga itu. Nah itu kursi roda udah bisa naik tuh Kang ke situ. Nah apakah pertanyaanku di Lombok ini sepengetahuan teman-teman juga nih, apa namanya, pariwisata di Lombok tuh berpihak juga nggak sih sama teman-teman disabilitas sekarang, atau jangan-jangan antar disabilitas belakangan aja dulu lah gitu? Nggak usah kecil hati gitulah. Tapi ya kalau saya lihat sih sekarang upaya itu sudah mulai kan. Apalagi Mandalika? kalau beberapa ya paling tidak yang saya pantau kan sekarang misalnya kayak di kota aja gitu ya, sudah mulai kan kayak trotoarnya udah mulai. Seperti juga kita kan punya teman-teman juga di sini, Kang Apip dia punya Lombok Care Ya. itu kan disabilitas juga. Ya. Nah, kita sering ngobrolin masalah itu juga, jadi di sana juga ada yang Ya, Lombok Care itu satu apa istilah yayasan ya? Iya. Ya, yayasan yang aktif di Mataram, bukan cabangnya Mother Care, beda. Beda. Itu jual baju. Dan bukan juga cabangnya NTB Care. Nah, bukan. Ya, kita sering di sana ngobrolin juga masalah itu. Jadi artinya kalau saya lihat sih ya selama ini kan di sana juga ada yang berapa yang memang juga punya perhatian terhadap itu. Saya pikir lumayan, tapi kalau di tempat wisata juga kayaknya segi sudah juga beberapa ya. In term of tourism, dalam konteks tourism itu sebetulnya ya kita mesti sadar bahwa pariwisata Lombok khususnya ya, itu memang kita mesti sadar bahwa potensi Lombok itu saat ini belum ada pilihan yang lebih tepat untuk mendesain bahwa Lombok itu adalah tourism berbasis nature based tourism gitu ya. Sehingga kawasan-kawasan pariwisata yang berbasis alam itu tentu memiliki kompleksitas tertentu ya, yang lebih spesifik untuk bisa memfasilitasi semua golongan gitu. Tetapi kalau seperti kata Kang Ari tadi, kalau di Kota Mataram misalnya gitu ya, saya pikir sudah mulai ada kepedulian soal itu. Dan juga kemarin ada salah satu cagup juga punya speech gitu ya, bahwa dia pengen menghadirkan kepedulian dia terhadap terutama kalangan disabilitas itu secara lebih holistik lagi, bukan hanya dalam satu sektor saja. Jadi tadi kalau pertanyaannya apakah ada ruang bagi kalangan disabilitas dalam konteks kepariwisataan, saya pikir yang lebih penting bagi kalangan disabilitas adalah bagaimana kemudian fasilitasi pemerintah itu pertama bisa mensupport kreativitas, kemampuan, kompetensi mereka gitu ya, memfasilitasi apapun yang bisa kemudian menunjang masa depan mereka gitu. Itu yang lebih penting gitu, sehingga mereka bisa berdiri tegak sejajar dengan orang lain ya, siapapun itu, tanpa ada sekat-sekat pembeda dalam hal keberpihakan pemerintah gitu. Ya, konstruk kekuasaan kita ini ya, konstruk pemerintahan kita dalam berpikir, dalam membuatkan rumusan kebijakan itu memang masih terlihat birokratis ansih gitu ya, sehingga kemudian perspektif lain, misalnya perspektif kebudayaan, perspektif kekinian, ekonomi kreatif, apa segala macam itu juga tidak pernah menjadi rumusan yang secara integral kemudian menjadi turunan dari kebijakan itu gitu. Jadi dia kayak memang seolah-olah berdiri sendiri sesuai dengan metodologi atau pakem pembuatan rumusan kebijakan. Tiba-tiba kita disodorkan oleh ini loh, RPJMD kita ini seperti ini gitu. Nah, proses keterlibatan itu kan seharusnya kan terjadi jauh-jauh hari sebelum itu dirumuskan gitu ya. Tiba-tiba misalnya saya sendiri juga, mohon maaf ini saya agak mengkritisi juga ya, bahwa saya juga termasuk orang yang kaget dengan munculnya pergub tentang 99 desa wisata itu misalnya gitu kan. Sementara tidak pernah ada proses identifikasi, proses kurasi. Tiba-tiba 99 desa wisata itu muncul, yang secara terminologi juga
ada hal-hal yang keliru di dalamnya. Kota Mataram misalnya, bagaimana Skarbele terus Karangpule kok bisa menjadi desa wisata padahal dia kota gitu Ya, kan. kalau dalam kota. Atau ya banyak desa yang tiba-tiba muncul menjadi desa wisata di dalam SK itu gitu kan. Iya, nggak apa-apa kalau proses-proses proses kurasinya itu berjalan gitu kan. Harusnya kan ada standar gitu kan. Mana yang desa wisata rintisan, berkembang, maju, mandiri gitu Ada kan. klasifikasinya lah. Ada klasifikasinya dan memang sebenarnya ada ininya, ada indikatornya. Ada indikatornya dari kementerian tuh ada desa wisata mandiri itu seperti apa gitu. Tapi ini kan tiba-tiba ada desa yang nggak ada apa-apanya tapi disebut desa wisata. Yes, Bingung kan yes. apa maksudnya? Nah, di situ letak wisatanya. Kita bikin sesuatu di dalamnya. Menarik yang desa wisata ini. Pernah ngobrol sama Kang Jack juga ya. Ya. Desa hening ya, apa desa Inklusi ya. Untuk disabilitas semua ya. Ya, artinya gini, desa inklusi yang berbasis wisata. Jadi di situ ada kegiatannya di dalam itu yang bisa diekspos ke masyarakat, tetapi teman-teman disabilitas di dalam desa tersebut itu dilibatkan juga, dan itu tuh sudah dilakukan di provinsi-provinsi lain. Jadi it's very doable, sangat bisa dilakukan dalam 3 tahun itu rata-rata teman-teman dengan disabilitasnya sudah terlibat. Jadi mereka bikin kegiatan apa, taruhlah misalnya ternak lele atau tenun misalnya, kalau di sini kan banyak ya desa yang tenun gitu ya. Nanti teman-teman disabilitasnya juga apakah nanti mereka belajar tenun juga atau belajar packagingnya atau belajar marketingnya, sehingga nanti di dalam desa tersebut itu terjadi satu sistem di mana industrinya itu berjalan gitu, industri tenunnya itu bisa berjalan dari A sampai Z, dan melibatkan teman-teman disabilitas juga sesuai dengan kemampuannya mereka. Jadi tidak didominasi bahwa oh ya karena kamu tidak bisa melihat, kamu bagian ini aja gitu, tapi dia diajarin aja gitu loh, ini kamu bisa nggak kalau misalnya harus melakukan A gitu ya. Oh ternyata dia nggak bisa, ya udah berarti belajar yang lain. Kalau misalnya kamu nggak bisa belajar tenunnya, mengoperasikan mesin tenunnya, coba belajar yang lain yang mungkin kamu belajar melakukan packagingnya. Packagingnya ternyata dia lebih rapi, ya udah dia dilibatkan di situ gitu loh. Yang tuli misalnya, kalau misalnya memang dia bisa di accounting, di pembukuannya, di pelaporannya, udah dia lakukan di situ gitu. Jadi tidak berdasarkan ini. Sorry, mobil. Saya boleh masuk sedikit? Saya ikut bicara. Ya boleh. Nah, ini Pak terkait desa wisata lumayan menarik bagi saya juga. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ari Garmono tadi, bahwa desa wisata ini, yang 99 desa wisata ini tiba-tiba muncul tanpa ada standarisasi. Nah, itu menurut saya melihat juga konsep-konsep dari 99 desa wisata ini memiliki konsep yang sama tanpa ada standarisasi di sana. Gitu. Bahkan saya melihat juga di sana kan kita dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan itu. Kan kita dilarang untuk memodifikasi alam. Tapi di sana itu lebih condong ke ini, kita mengubah bentuk dari alam itu ya, seperti wisata buatan, seperti hampir semua desa wisata yang ada di NTB ini, hampir semua ya Pak. Bahkan dia membuat sebuah kolam dan sebetulnya nggak perlu ya, taman rekreasi kayak danau gitu ya. Yang seharusnya kan konsepnya itu kita biarkan, itu kita tata mungkin semenarik mungkin. Padahal sawah juga bisa jadi daya tarik. Justru sawah itu dicari sama orang gitu kan. Wisatawan ini khususnya wisatawan mancanegara kan, apakah target kita di NTB ini juga kan, apakah ke wisatawan mancanegara atau wisatawan domestik. Nah, kita tidak tahu tujuan dalam pembuatan 99 desa wisata 99 desa wisata tersebut. Nah, jika targetnya atau marketnya ini ke wisatawan asing, tentu kan kita harus kita tidak kemas menjadi sebuah taman gitu. Kita biarkan saja, kita tata lebih menarik sedikit gitu.
Sebetulnya kalau menurut saya sih ini ya yang ada ya nggak tahu, maaf kalau menurut saya mungkin saya yang salah ya, miskonsepsi tentang pariwisatanya itu sendiri menurut saya. Ada kebablasan itu bahwa melihat pariwisata itu sesuatu yang selalu sesuatu yang menarik. Sebetulnya nggak menarik pun juga, tapi sesuatu yang natural itu aja sebuah kayak misalkan menurut saya selama ini kan pembinaan di daerah atau di apa itu mereka kan kurang bisa memahami daerah ini kita ini kelebihannya apa gitu kan. Nah itu kan, tapi karena mungkin ada program seperti ini jadinya terburu-buru berpikir untuk, padahal sebenarnya jangan terburu-buru, biarin aja dulu dengan sampai ketemu kita ini di sini gitu. Tapi kan harus natural gitu kalau menurut saya sih. Kalau aku mungkin menerjemahkannya gini, banyak orang yang berpikir wisata itu selalu rekreasi. Iya, betul. Benar. Padahal jadi harus nggak ada mainannya, harus ada wahananya. Makanya itu ada danau tuh, ada ntar ada bebek-bebek. sebenarnya nggak begitu. Sebenarnya nggak gitu kan. Ngalai ikan apa sih? Ngambil ikan Mancing itu juga atau membudidayakan sesuatu misalnya gitu kan, itu kan juga menjadi wisata juga gitu. Kayak aku tahu yang di Bali yang konservasi burung apa gitu, itu pokoknya satu daerah itu jadi orang bayar ke situ tuh untuk mereka jalan-jalan di ininya, nanti mereka tahu gitu bagaimana burung itu tuh bisa beranak pinak lah tanpa ada bebek-bebekan ya. Tanpa ada bebek-bebekan itu. Burung beneran nggak bisa ditumpak sih. Dan ternyata juga dari jauh gitu. Artinya mereka dikasih binokular, dikasih ini segala macam gitu ya. Tapi masyarakat juga jadi tahu gitu loh dulu kenapa mereka burung-burung itu lebih banyak di daerah ini dan lain sebagainya. Itu tuh jadi aset banget gitu. Iya, jadi gini. Tidak perlu danau. Masyarakat kita juga mungkin masih terlalu silau sama hegemoni birokrasi itu gitu. Jadi ketika segala sesuatu itu distempel oleh birokrasi, baik itu pemerintah provinsi maupun daerah, itu tuh menjadi semacam sebuah kekuatan bagi mereka untuk bergerak. Akses mereka merasa dengan legitimasi itu akses mereka menjadi lebih besar gitu. Akses network mungkin, akses pendanaan mungkin gitu kan. Jadi setelah SK itu dibuat, kemudian juga muncullah desa-desa wisata yang baru gitu dengan stereotype gitu ya. Cuman sekedar ada spot selfie, cuma sekedar ada pohon anggur dibikin berapa biji gitu kan. Harus ada kayak gitu-gitu ya gitu. Mereka berharap beberapa mungkin berpikir bahwa SK itu punya konsekuensi anggaran gitu kan, sehingga dibuat juga SK di kabupaten gitu kan. Sehingga ini saya kalau boleh jujur saya bilang ini darurat desa wisata, it's way too much gitu. It's way too much gitu. Emang kenapa sih juga kalau misalnya tidak harus dilabeli dengan desa wisata gitu kan? Yang penting itu kan adalah bahwa ada pemahaman kolektif bagaimana pengelolaan pariwisata di sebuah entitas masyarakat tertentu gitu yang menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi itu aja poinnya gitu. Jadi jangan berpikir bahwa gua mendeklar desa wisata ini supaya nanti proposalnya lebih mudah ditembus kepada Pemda misalnya seperti itu. Itu yang berarti ada udang di balik batu. Yang di balik bakwan. Kita lihatlah saya itu ngerasa bahwa istilah desa wisata itu menjadi sebuah primadona itu justru di sini gitu ya. Karena daerah-daerah lain itu orang tidak terlalu tertarik dengan itu, tetapi bagaimana ketika dia melihat ada suatu potensi di daerahnya itu, dia dengan pikiran kreatif dia mencoba melahirkan sebuah opsi wisata baru yang tidak ada di tempat lain gitu kan. Contoh misalnya Pantai Pandawa tuh dulu pantai apa sih gitu kan, aksesnya juga susah, tapi dengan kolektivitas masyarakat di sana untuk menghadirkan sebuah opsi wisata baru yang bisa menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat, jadilah itu menjadi menjadi destinasi wisata yang sangat ramai dikunjungi. Tadi cuma tebing-tebing biasa, terus kemudian ada pantai, terus dia dengan effort yang besar tebingnya dipapas, jalannya dibagusin.
So it's about mindset gitu. Anda membuat destinasi itu dengan harapan disupport pemerintah, ataukah pikiran Anda itu membuat destinasi itu adalah menghadirkan sebanyak mungkin orang gitu. Nah, menghadirkan sebanyak mungkin orang ini juga menjadi pertanyaan, apakah orientasi pariwisata kita ini lebih kepada quantity tourism atau quality tourism? Itu juga Ya, nanti pembahasannya panjang lagi lah gitu. Iya, betul. Ya, batu payung aja sampai roboh tuh nggak ada apa-apain tuh. Batu aja. Oh, itu natural sih. Tapi Itu saya pikir fenomena. gini Pak, jadi ada salah interpretasi ya terhadap, memang betul saya setuju itu bahwa ada pemikiran-pemikiran seperti orang punya targetnya seperti itu, padahal dia tuh nggak paham apa yang, padahal sebetulnya ada contohnya kayak gini. Tahun 2009 tuh ada teman-teman di Majalengka itu, mereka kan punya komunitas kesenian dan sebagainya, terus melibatkan desa-desa yang sebenarnya bukan, desa itu nggak punya kelebihan apa-apa, desa biasa-biasa aja, tapi mereka itu orangnya itu ramah dan asik gitu. Dan ketika teman itu mendapat kedatangan kehadiran beberapa seniman film yang mau membuat film, terus mereka ditempatkan di beberapa desa itu, mereka malah merasa betah karena merasa nyaman dengan orang yang waktu bahasanya beda, tapi dia bisa bereksplor sesuatu. Nah, akhirnya bikin festival film antar desa di situ gitu. Artinya padahal desa-desa itu tidak punya kelebihan apapun dalam hal ini, udah kering, udah apa, tapi orangnya ramah. Jadi artinya menurut saya ada nilai-nilai tertentu yang nggak pernah dipikirkan sama orang-orang di desa itu, bahwa yang penting itu bukan hanya masalah fisik ini, tapi masalah attitude juga, masalah apa itu kan penting juga. Bisa aja orang merasa nyaman di desa kayak tadi itu ya, mungkin desa yang senyap, orang merasa ada enak gitu. Jadi kalau misalnya podcast kita nih menarik banget gitu ya, ini bisa menjadi kunjungan wisata gitu kan? Iya. Ya kan gitu. Betul. Ini jadi event budaya. Ah, itu. Atau misalkan ada desa yang biasa-biasa tapi ternyata di situ tempat pelintasan wilayah sejarah apapun, orang bisa menggali sesuatu dari situ, wah dia bisa mendapatkan sesuatu dari situ, wisata sejarah di situ, padahal sebetulnya tempatnya biasa-biasa aja kan. Iya, itu tinggal storytellingnya aja dibangun. Nah, Gitu. itu. Dan storytelling itu it's about knowledge gitu kan. Iya. Bagaimana tingkat keterbacaan, bagaimana tingkat kemampuan komunikasi. Nggak ada salahnya juga kita cerita soal mitos kepada publik, kepada tamu-tamu kita. Itu perspektif kita kok. Silakan kalau memang Anda memiliki perspektif lainnya silakan. Atau gitu. mungkin berarti kalau gitu sebelum kurasi itu sebetulnya ada orang-orang yang atau tim ahli atau apa yang bisa melakukan semacam penetrasi itu ke desa-desa dan sebagainya ya, sebetulnya pendekatan-pendekatan seperti itu ya. Saya malah lebih simpel lagi mempertanyakannya itu. Yang udah jelas di depan mata kita aja juga tidak bisa di-create sebagai sebuah destinasi, misal Ampenan gitu kan. Iya, padahal itu kan sesuatu yang itu kan di depan mata tuh itu. Dari potensi besar itu. Ampenan orang salah satu pantai di Mataram, masih Mataram ya dia. Ya Mataram. Nah, itu daerah kota tua, ada pelabuhannya, ada tempat kulinernya juga sebenarnya. Dan multi etnis banget di situ. Itu emang luar biasa. Potensial sih di situ untuk untuk dikembangkan gitu. Dan banyak sektor di situ yang bisa jadi explore itu. Tapi kenapa ada gokar di situ? Ada ya kan wisatanya kan kayak gitu artinya lebih kepada sesuatu yang wah ini mesti modern. Padahal sebenarnya nggak begitu. Iya. Ini kalau mau dipertajam lagi, kita mempertanyakan roots kita gitu ya, akar kita tuh sebetulnya gitu kan. Tadi Ampenan dengan latar belakang sejarahan yang panjang itu kok malah gokar gitu kan. Kenapa tidak kepada memperkuat literasi kesejahteraannya itu kan. Kok misalnya gini, Ampenan itu dibangun tahun 1924, itu sama dengan kota-kota besar di Indonesia yang dibangun dengan jenis arsitektur Art Deco itu gitu. Bandung tuh, Braga tuh ya konsep arsitekturnya sama. Sehingga Ampenan ataupun di Jalan Braga itu sebetulnya punya kesetaraan kesejarahan yang sama sebetulnya gitu kan. Tetapi pendekatannya beda.
Yang dilakukan Bandung itu misalnya adalah mengidentifikasi bangunan heritage itu dengan segala macam datanya itu, untuk kemudian itu di sharing kepada publik, untuk diinformasikan kepada publik, sehingga publik merasa bahwa dia tidak hanya melihat fisikal bangunannya juga, tetapi melihat intrinsik dari bangunan itu sebetulnya itu memiliki nilai sejarah apa saja gitu. Nah, padahal Ampenan ini kan luar biasa ya. Di situ tempat mendaratnya tokoh besar, tokoh dunia, Sir Alfred Wallace misalnya. Kenapa itu nggak dieksploitasi? Iya, betul. Itu Sebagai sebuah Alfred nilai Wallace. kesejahteraan. Wallace itu. Ya, tapi kita lihat beberapa tahun belakangan bongkar pasang itu aja tuh di Pantai Bumi itu udah 3 kali tuh, ya kan? Belum sampai berapa tahun dibongkar lagi. So ini pola perencanaannya seperti apa? Bangunan-bangunan dicat ada warna-warni kayak taman kanak-kanak misalnya gitu kan. Ini ada badan sensor podcast nggak sekarang? Belum ada undang-undangnya kan? Belum. Ini harus sekarang kan harus ini ke KPI. Nah itu dia maksud saya, belum kan? Ada wacana, belum tapi kan? belum kayaknya belum di ini. Mumpung belum, jadi kita bisa ngomong. Tapi kalau kata saya kan seperti Ampenan, kawasan Ampenan ini yang kelemahannya itu apa? Karena dari awal memang tidak pernah ada mapping yang benar gitu. Mapping itu artinya kan benar-benar mengidentifikasi semua. Bukan hanya persoalan bangunan, tapi persoalan kesejarahan, persoalan juga peristiwa-peristiwa apapun, kependudukan dan sebagainya. Ada karakter apa di situ yang termuncul sebagainya. Kan itu kan harusnya data-data itu kumpulan baru kita bisa melihat kan. Oh, dulu ini pernah ada ini di sini. Oh, di sini tuh ada ini. Jadi kan menarik, bisa kan mana orang Ampenan tahu orang bule yang pertama datang ke orang Denmark, orang Rusia, mereka beli beras di sana. Mana yang tahu gitu? Kan nggak ada gitu kan. Kayak gitu. Kalau sekarang artinya dengan teknologi digital sekarang gitu ya, dengan dengan literasi digital literasi digital sekarang ini sebenarnya bisa ini nggak sih Kang? Bisa diangkat nggak sih? Sangat memungkinkan. Malah ada beberapa sebetulnya. Ya kalau paling gampang sih sebetulnya cek Wikipedia lah paling gampang, atau googling lah paling gampang. Tinggal kemauan kita aja kan. Dan balik lagi mindset dari suatu daerahnya tersebut. Tapi balik lagi juga ke resource dong, kalau misalnya kita berini ke Wikipedia atau ke Google. Saat ini sebetulnya semua tinggal menyentuh handphonenya, dunia dalam genggaman, dia dapat akses teknologi informasi secepat mungkin kan. Tinggal dia mau menelusuri sejarah atau enggak. Dan at the end saat ini tuh untuk generasi-generasi sekarang kalau dicek gitu ya, rata-rata malas untuk membaca sejarah. Nah, itu permasalahan utamanya juga. Malas untuk mendengarkan sejarah, malas berhubungan dengan politik dan yang lain-lain. Pengennya cuma udah konten yang happy, konten-konten yang flexing gitu ya, itulah yang utama. But I still believe that internet is only a tools ya. Bahwa misalnya begini, keterbukaan informasi arus informasi yang begitu kencang itu kan dalam perspektif, dalam asumsi umum ya, bahwa ada juga informasi-informasi yang belum di-generate ke dalam platform-platform itu gitu. Kita punya di Lombok ini ada komunitas namanya Lombok Heritage Science and Society misalnya gitu kan. Nah, informasi-informasi kesejarahan yang mereka miliki itu tidak semua juga bisa kita akses di dalam internet juga gitu. Jadi harus ada kesadaran literasi juga bagi para orang-orang yang memiliki informasi-informasi itu untuk bisa bisa menyebarkan informasi itu kepada publik gitu. Jadi apa yang ada di Google itu saya pikir belum sepenuhnya lengkap juga. Misalnya kemarin ketika saya bertanya ke ChatGPT gitu ya, jadi saya kasih instruksi ke ChatGPT, coba Anda menjadi tour leader saya dalam sebuah touring dari Ampenan menuju ke lewat Jalan Langko ke ke Pura Mayura gitu ya. Kemudian ya informasinya masih tidak cukup luas seperti apa yang saya harapkan gitu. Atau ketika saya mempertanyakan soal sekarang yang lagi ramai nih masa Ba'alawi nih gitu kan, ternyata
informasi yang dia sampaikan juga tidak seluas dengan apa yang kita dengar informasi dari Kiai Madudin atau siapa namanya Guru Gembul misalnya seperti itu, atau siapalah lagi tokoh-tokoh yang bicara soal itu, Profesor Anhar Gonggong misalnya seperti itu gitu. Jadi kita harus lebih memiliki kesadaran kolektif tentang bagaimana memeras semua informasi ini ke dalam tools ini, sehingga kemudian ada apa namanya kelengkapan dalam informasi apapun yang bisa kita peroleh di internet. Gitu.